عبده ورسوله لا نبي بعد صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبركاتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Para jamaah surau Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita baru mendengar Asy-Syifa, Bu ya. Udah lama Bu Asy-Syifa ini, sehat gak semuanya? Alhamdulillah baru bertatap muka kita nih. Ya, biasa kita tatap mukanya selalu ya. Ya. Lewat antara mau gimana mau negor kada, baru lagi dari sinilah khairun nasbi ala nas. Di sinilah kita untuk bertatap muka sesama manusia min ummati Muhammad yang baik. Bapak sehat Pak, semuanya yang hadir? Alhamdulillah. Masuk di surah Asy-Syifa ini. Apa arti daripada Asy-Syifa? Yaitu penyembuh dan penawar. Jadi kita kaji sebelum kasih nama di surah Asy-Syifa ini, memberi nama ini dikaji di Kitabul Qur'anil Karim. 4 ayat 30 juz Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu ada 6 ayat, yaitu ayat Asy-Syifa. Yang utamakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kaji Al-Qur'an dulu, baru kita ngambil tindakan. Kalau kita kasih nama abal-abal, si Meng, si Aceh, si Anu, itu tak guna. Tidak ada la mubarakan, tidak ada bapaknya. Yang ada adalah innal baraka bisyafa'ah yaumil qiyamah fi nur Asy-Syifa. Jadi sesungguhnya keberkahan dan syafaat tertuju kepada umatnya Nabi Muhammad yaumil qiyamah, nanti dari baginda Rasulullah. Cahaya kesembuhan selalu ada di dalam hati, dimantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ikhwatu fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini, semoga pada malam majelis ini, yaitu kita menyambut di nisfu Sya'ban, yaitu bulan ke-15, timbulnya bulan nisfu Sya'ban ini, dirahmati oleh Allah. Semoga urusan akan dipermudahkan, segala apapun yang kita niatkan dan apapun yang kita hajatkan. Doa fi ilallah, doa yang selalu ahli kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati kepada bapak-bapak, yaitu Dewan Surau, alhamdulillah ya, pada Pak Jun, kepada Pak ini benar nih, belum ayah saya. Mas Wahid, Bang Wahid kita alhamdulillah, maupun yang ada Bang Mudi kita juga yang ada, alhamdulillah. Kepada ibu-ibunya juga menggerakkan yang baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada semua kerjasama yang baik ini, tidak seperti ini kita Bu. Inilah kebersamaan kita yang diberkahi oleh Allah, yang diberikan yang betul-betul bertubi-tubi kenikmatan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada sesama kita. Ini yang selalu kita idam-idamkan, ini yang selalu kita dambakan. Bertemunya kita sesama itu harus kita sapa dan sapa menyapa, yaitu khairun nas bisalam ala nas. Sebaik-baik manusia kalau ketemu dengan sesama, sunnah memberi salam dan wajib menjawab salam. Ya, kita sesama muslim, sesama mukmin selalu memberi keselamatan bagi kita. Ya, itu juga bukan main-main ucapan salam kepada kita Bu. Pak, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ucapan keselamatan bagi kita yang hidup di dunia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara
tiga nikmat yang bertubi-tubi selalu diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ini kaya, diberikan oleh Allah, kaya yang betul-betul bernapas, pandangan yang baik, ya. Kalau udah yang namanya pakai kacamata itu, nikmat itu ditarik oleh Allah sikit-sikit. Tapi kalau yang tak pakai kacamata, selalu kita membaca Al-Quran, gunakan mata ini pandangan yang baik, selalu lisan yang ucapan dengan bersalawat kepada Nabi, ya, yang baik, insya Allah akan dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang diutamakan yaitulah marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji kita, syukur kita kehadiran Allah Rabbul Alamin Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan karunia, nikmat jasmani, rohaninya yang selalu kita pakai sehari-hari ini sampailah bertahun-tahun, diberikan umur yang panjang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa barakatina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Selalu kita cinta kepada Allah, selalu ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tingkatkan betul-betul kita bersungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berpaling kepada ajaran yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selamat di dunia wa fil akhirat. Amin Allahumma amin. Kecintaan kita kepada baginda Nabiyina wa Habibina yang selalu memberikan syafaat kepada junjungan kita insyaallah pada yaumil qiyamah, yang memberi syafaat keselamatan bagi kita min ummati Muhammad bisyafa'ah min ummati Muhammad, yaitu Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita cinta kepada Nabi Allah, selalu kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi keselamatan yaitu adalah junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu ala biha asran. Barang siapa yang berselawat satu kali kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah lipat gandakan 10 kali lipat yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Ini hadis sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Man shalla alayya salatan sallallahu ala biha asran. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku Nabi Muhammad Nabi kita, tingkatkan kecintaan kita dan selalu berselawat kepada Rasulullah, dan tingkatkan ibadah kita untuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabbahum, kata Allah, ahabbatullah ahabbatu kulli syai'in, kata Allah. Kalau hambaku yang cinta kepada aku, kata Allah, seisi dunia ini selalu mencintai, yang selalu hambaku yang cinta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabbatullah ahabbatu kulli syai'in. Jadi kalau cinta betul-betul kepada Allah, insya Allah bisalamah di dunia wa bil akhirat. Maulah kita selamat dunia akhirat ini. Insya Allah. Jadi yang ini terutama kita keselamatan dunia akhirat yang perlu, ya. Kalau Allah berpaling kepada kita, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ditariknya nikmat itu kepada kita, bagaimana kita bisa bernafas? Kalau besok kita ditarik oleh Allah, bagaimana? Bagaimana kita untuk persiapan kita untuk di negeri akhirat nanti di sana? Ya, alam dunia ini adalah alam fana, alam sekejap. Sementara alam asna itu alam akhirat, yang insya Allah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita mengkaji kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Di dalam kitab Qisasul Anbiya mengatakan kehidupan dunia itu adalah panah, adalah suatu cepat, ya bertubi-tubi cepat. Begitu di negeri akhirat itu adalah baka, tempat kita kekal abadi di sana. Bandingkan umur waktu dunia dengan umur akhirat, Pak, Bu. Ya, coba kita kaji. Umur akhirat itu kalau di sana waktu jamnya itu jam 1 jam, bandingannya umur dunia itu adalah
83 tahun 4 bulan. 1 jam baru umur akhirat. 1 jam umur akhirat, jamnya di akhirat sana. Umur dunia berapa? 83 tahun, 4 bulan. Masih diberikan oleh Allah kalau umur kita panjang 80. Ya, masih alhamdulillah. Ada yang 60. Umur Nabi kita 63 tahun 4 bulan. Umur Nabi kita. Tapi yang diumumkan dalam kitab Syahrul Anbiya 3 tahun umur Nabi kita. Kalau kita diberi 100 tahun hidup di dunia ini, syukurun alhamdulillah, bonus. Nabi kita 63 tahun kehidupan di dunia ini. Ikhwatu fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam kesempatan yang berbahagia ini kita mengikuti yaitu hari raya Nisfu Sya'ban. Kenapa dikatakan hari raya? Dan ini adalah hari rayanya para malaikat. Ada 2 hari raya malaikat. Yang pertama yaitu malam Lailatul Qadar. Itu hari rayanya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu hari rayanya malaikat ini yaitu pada malam Nisfu Sya'ban, 15 malam 15-nya timbul bulan Sya'ban. Malam inilah malam yang diangkatnya kita ini, yaitu maghfirah, ampunan, catatan amal ibadah kita diangkatnya oleh Allah pada malam hari ini, pertengahan semua malaikat arham. Siapakah malaikat arham itu? Adalah malaikat kelahiran kita. Inilah yang selalu menjadi persaksi antara sesama manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari inilah kita membaca suratul Yasin, membaca doa, kita masuk ke majelis zikir ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pada malam hari ini. Maka kita patutlah sebagai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah selalu kita melaksanakan dan merayakan Nisfu Sya'ban. Rugi kalau kita tidak mengikuti Nisfu Sya'ban ini, karena ini adalah terakhirnya pada hari ruah. Jadi permulaan antara ini mulai besok, mulai lusa, sampailah nanti ke sebelum menyambut bulan puasa, itu adalah hari ruah. Ya, makanya kita mulai menyambut bulan Ramadan itu, maka sebelumnya nyambut ini kita selalu menghadiahkan suratul Fatihah yang telah mendahului kita. Jadi ini adalah perkumpulan para arwah, para roh yang telah meninggal. Jadi kalau kita tidak mengingat para roh, itu akan menangis melihat keluarganya, melihat anak-anaknya yang tidak memberi hadiah kepada suratul Fatihah. Kenapa? Allah perintahkan pada malam hari ini, tengah malam ini juga, sampai nanti menyambut di bulan Ramadan, dibebaskan para roh itu untuk mendatangi sebuah rumah yang kediaman yang telah ditinggalkannya. Maka inilah para roh ini yang selalu kita hadiahkan suratul Fatihah. Apa? Contohnya membaca ruah, ya, baca, kita harilkan, yasinkan, doakan orang itu, doakan yang mendahulukan kita, itu kita bacakan, ya. Ya, tidak usah banyak-banyak, tidak perlu konsumsi. Yang ada panggil orang kita baca, alhamdulillah. Air seteguk tidak bersyukur kita. Itu kenapa? Yang perlu itu adalah berdoa dan hadiah itu suratul Fatihah kepada arwah-arwah yang telah mendahulukan kita. Kalau tidak, kita hadiahkan kemudian hari kita mati dituntut oleh Allah. Qul anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Mana kebaikanmu? Mana pertanggungjawabanmu di dunia? Mana hadiahmu kepada sesama? Kata Allah Subhanahu wa taala, ukhruj fil jannah alan fil alannar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ikhwatu billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis innallaha la yata'alihu fi lailatin nafsi min Sya'ban fa yaghfiru jami'i halqihi illa musyrik wa hum muhsinin. Jadi sesungguhnya Allah benar-benar melihat pada malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu malam Nisfu Sya'ban, malam yang ke-15 timur bulan, lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya
kecuali dua orang yang tidak diampuni oleh Allah, di mana nisfu Sya'ban, yaitu orang musyrik dan orang musyahid. Apa itu orang musyrik? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah. Musyahid itu apa? Orang yang tidak taat kepada Allah tapi mengaku cinta kepada Allah bil lisan, selalu mengucap tapi dia takwa kepada Allah tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Ini musyahid yang selalu beradu domba, yang selalu memfitnah, yang selalu satara. Apa itu satara? Selalu menceritakan aib orang, selalu membicarakan aib orang. Yang mana benar, yang mana salah, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ini na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Ibnu Majah halaman 1380. Ikhwatu billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, idza kana lailatul nafsi min Sya'ban bila Allah ila halqihi ma yaghfiru lil mu'minin wa yu'lim lil kafirin wa yad'u ahlil haqqihi hatta yad'u. Jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah menilik kepada makhluknya, lalu akan mengampunkan orang-orang yang beriman dan memberikan orang-orang kafir dan meninggalkan orang-orang yang hasad dengan sifat hasadnya, sampai mereka meninggalkan sifat hasad tersebut, yaitu musyahid itu tadi, hasad, hasud, dengki dan sebagainya. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Mugi-mugi pada malam hari ini kita berkumpul di majelis ini yang penuh barokah ini, kita tidak termasuk dua orang itu tadi, insyaallah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatu billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian nisfu Sya'ban ini ada 5 perkara, Pak ya, Bu. 5 perkara yang perlu kita utamakan. 5 perkara ini perlu yang kita ketahui. Yang pertama, selalu menjaga adab dan sopan santun kepada sesama. Jadi kalau kita bertemu, jangan lupa memberi salam, ya. Jadi kita kaum muslimin, Pak Ustaz, kalau kita ketemu kepada beda agama, bolehlah kita beri salam? Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mensahihkan berkata, khairun nas bisalam 'alan nas. Sebaik-baik manusia itu memberi salam kepada sesama manusia. Tidak ada khairun nabi salam ala Islam. Di dalam hadis sahih yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sesama boleh, tetapi ada sebenarnya apa yang dikatakan baginda Rasulullah, ditanyakan kepada Anas, ya Anas, boleh memberi salam kepada beda agama? Bagaimana ya Rasul? Assalamualaikum. Tidak kita sambung warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana sekarang agama berbeda agama udah pandai salamnya sekarang. Assalamualaikum Pak Sultan, kata dia. Waalaikumsalam. Banyak sekarang pandainya, ya. Beda agama sudah pandai, orang Cina, orang Arab, semuanya, ya. Tetapi bagaimana? Kalau kita tidak jawab, kita dosa. Maka kita kaji di Al-Quranul Karim, yang itu adalah surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya tetap agamamu, agamaku ya tetap agamamu. Kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, nanti belakangkan nanti kita mau nyebut ya. Orang beri salam selamat untuk kita, mereka selalu mencatatkan di dalam kitab, yaitu kita adiin. Ya, kalau orang yang tidak memberi salam kepada sesama, maka malaikat hati itu selalu mencatat di kitab sijil. Bagaimana kitab itu? Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih, bukan pengasuh, Pak. Pengasih artinya tidak pilih kasih kepada hambanya. Walhamdulillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kalau saya melihat di mana-mana, bukan di sini, kampung luar saya kadang kalau saya beri tausiah tuh, bukannya memberi salam kalau kita ketemu, apa kabar baik, kata dia. Cantik tak begitu tuh. Yang jawab sebelah tuh baik katanya, ya kan? Coba kita sambung baik sama baik itu.
Nah, ibunya yang tahu, saya sih tak tahu. Pesan mungkin itu jelek itu. Coba kita beri salam. Manusia yang gaul, ya, mukmin yang gaul. Jadi ajarkan baginda Rasulullah dengan as-sunnahnya. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sefoto Ustaz boleh, ya. Assalamualaikum, ya, itu ucapan dengan kalimat syarat. Tapi kalau dengan bahasa Arabnya boleh. Ahlan wa syahlan. Kita balas ahlan bi, kaifal ya ukhti, kaifal ya akhi. Apa? Tinggal ngangak aja jawab. Apa itu? Apa kabarnya? Ya baik, khair. Khair. Ya kan? Itu pembawaannya. Ikhwatubillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita selalu menjaga adab dan sopan santun kita kepada sesama? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, melahirkan baginda Rasulullah betul-betul membawa punya pekerti yang agung. Maka bagaimana Rasulullah melahirkan baginda Rasulullah? Laulaka ya Muhammad, apakah? Apa yang dikatakan ya Allah? Laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena kau Muhammad, tidak menjadikan alam semesta ini dengan seisinya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Senang alangkah baiknya kita ini sebagai umat Muhammad. Jangan lupa selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah memberikan syafaatnya kita nanti di akhirat. Bagaimana? Begitu kita nanti dikumpulkan ke neraca timbangan di akhirat nanti, apa yang perlu kita nanti ini ngomong di hadapan Allah? Malu akan dipertanggungjawabkan. Begitu kita berombak-ambik di depan derajat timbangan di pada mahsyar itu, besar, masya Allah, besar luar biasa, Bu. Ya namanya nerica derajat timbangan ini, ya, timbangan amal kebaikan dan amal keburukan kita nanti 10 kali lipat dunia besarnya neraca timbangan di akhirat itu di pada mahsyar. Ya, begitu nanti kita menghadapi itu, Nabi Muhammad belum datang. Yang datang Abu Syah yaitu Adam alaihi salam, Ibrahim alaihi salam. Apa yang kita minta syafaatnya yaumil kiamat nanti ini? Begitu kita datangi Adam, ya Adam, berikan syafaatmu kepadaku. Malu aku, kata Adam. Aku malu menghadap Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat lagi bagimu karena pernah aku makan barang haram, kata Adam. Bagaimana aku mau menghadap kepada Rabbul Alamin? Karena selalu saya makan barang haram, pernah saya makan barang haram, kata Adam. Yaitu dua kuldi. Ketika dia disyukanya oleh Allah Subhanahu wa taala 1 hari ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah skenariokan kehidupan di manusia ini, di dunia ini. Kenapa? Sudah tahu bahwa nanti satu saat Adam akan memakan buah kuldi itu, buah haram itu, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iblis laknatu alaihi selalu menggoda umatnya, yaitu selalu menggoda anak cucunya Adam dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkiamat. Kenapa? Karena iblis inilah laknatu alaihi 9. Sebelum dilaknat oleh Allah ada 9: astetin, sunatin, salin, subulin, angkarin, parmutasin, marmun, marmuna, mutajirun. Ada namanya Mumaimah? Tidak ada bu ya, tidak kasih nama Mumaimah ya. Itu adalah dulunya Al-Zazil. Nama Al-Zazil 9 raja iblis dilaknat alaihi. Sebelum dilaknat oleh Allah, semua 9 ini patuh di atasnya perintah oleh Allah, patuh kepada Allah, bid'ah di ibadah. Ahli ibadah sujud iblis itu dulu sebelum dilaknat oleh Allah. Dari langit 1 sampai langit ke-7 itu tadi dikenal oleh Allah. Kenapa? Begitu dilaknat oleh Allah tidak ada apa-apa, ada apa dalam dirinya? Yaitu adalah kesombongan iblis. Itulah yang diambil oleh Allah. Usruf fil jannah, kata Allah, keluar dari surga. Kata Allah, kau ada sifat sombong, kau yang paling baik, tak ada yang paling baik lagi daripada kau ini, daripada yang lain. Nah itulah Bu, Pak, kita mengkaji dengan adab yang baik di sini kita. Yaitu tidak ada namanya ilmunya tinggi, tidak ada yang namanya kita istilahnya yang pintar. Hanya kepada Allah kita semata-mata, karena Allah Subhanahu wa taala asyrafu bil adab. Ya, lebih tinggi adab daripada
ilmunya. Ya, makanya kita ini selalu kita bertawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatubillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu selalu memperbanyak membaca kitab Al-Qur'an. Ya, selalu memperbanyak kitab Al-Qur'an. Ikra fil kitabihil karim. Khairukum. Ikhwatubillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama bil Qur'an wa 'allamahu, kata baginda Rasulullah, sebaik-baiknya manusia membaca Al-Qur'an dan sebaik-baiknya mengajarkan kepada sesama. Jadi makanya kita selalu membaca Al-Qur'an kepada anak-anak kita, ajarkan membaca Al-Qur'an. Di sini ada guru kita, pembimbing guru kita yaitu Cikgu dengan istrinya Bu Dia. Nah, maka bawa anak kita untuk mengaji, insyaallah. Kalau ada guru yang paling anu lagi, antarkan lagi ke guru yang lain, ya kan? Kenapa? Membaca Al-Qur'an itu adalah keberkahan di kampung ini, di komplek ini. Maka Rasulullah selalu menganjurkan tadi khairukum man ta'allama mil Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya umatku ini membacalah Al-Qur'an dan mengajarkan kepada sesama, ya. Jangan Al-Qur'an itu dijadikan jimat, ya Bu. Jangan Al-Qur'an itu dijadikan jimat, ya Pak. Begitu Al-Qur'an mau dipakai pada waktu Ramadan baru cari Al-Qur'an. Itu pun di atas pojok lemari. Ya Allah, udahlah pojok lemari berdebu lagi ceritanya. Ya kan? Al-Qur'an itu tidak boleh dijadikan jimat. Selalu kita ikrafi kita bihil karim. Selalu kita baca. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, kalau kita selalu menteraikan yaitu akhlak baginda Rasulullah, itulah Al-Qur'an. Ini akhlaknya baginda Rasulullah. Kalau kita mengetahui akhlak baginda, maka kita selalu membaca Al-Qur'an, ya. Maka baca ya dulu. Huruf demi huruf kita baca boleh, ya. Huruf demi huruf boleh kita baca. Tetapi masalah taksinnya, masalah tajwidnya, masalah tarkibnya, masalah untuk taksin anunya, tajwid bacaan itu perlu nanti buktikan. Yang penting huruf yang perlu kita tahu. Huruf yang perlu kita ketahui, alif, ba, ya. Nanti kalau udah lancar tuh, baru kita bersama-sama nanti ada nama di sini. Karena semua kita udah jadi, maka kita nanti ada mengadakan tajwid Al-Qur'an nanti di sini. Yang mana boleh dibaca dan yang mana tidak boleh dibaca, ya. Nah, maka kalau di rumah kita sempatkanlah membaca Al-Qur'an. Tak bisa satu lembar, ambillah setengah lembar. Tak bisa setengah lembar, ambillah satu ayat. Tak bisa satu ayat, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dibacakan. Ya, karena tak bisa bacakan kita. Tak dibacakan. Panggil Pak Imam, kaku dah, tak bisa baca dah, tak bisa ngomong dah, ya kan? Namanya membaca itu selalu kita lisan di kalbi, selalu kita baca, mengucap, ya. Ngucap Bu, pernah saya ruqyah di sana tuh ibu yang sakit, itu betul-betul tuh ngucap Bu, saya bilang ngucap Bu, 3 kali apa yang dijawab ibu? Ngucap, kata dia. Ini betul-betul ibu minta maaf nih, kesurupan saya bilang nih, tak bisa nih, langsung ngucap kata dia kan. Untuk masih mendingan ngucap, kalau kecap, na'udzubillah, sumpah na'udzubillah, di rumah sakit nih. Saya nganukan ruqyah tuh kan, rumah sakit kota tuh. Saya ruqyah kan ibu betul-betul bisa begini katanya. Seolah-olah apa yang dipandang, kedua anak tuanya, ketemu ngambil ini, ngomel ini, anda tenang ini. Kenapa? Amalia di waktu hidup di dunia itu, kenapa? Selalu mengerjakan perintah Allah, tapi belajar itu setengah-setengah. Paham nggak? Belajar setengah-setengah. Artinya ngebel, tidak ikut kepada guru, belajar tidak kepada guru. Artinya belajar di dalam buku. Ada buku tuh, di Google, Mbah Google dibelajarkan itu. Makanya jangan sampai kita termasuk golongan umatnya Muhammad yang tidak dimursyidkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mursyid? Wasilah kita sampai ke sanadnya baginda Rasulullah sallallahu